Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pola lantai pada tari daerah. Bagaimana dan apakah pola lantai tari daerah itu? Mari kita simak bersama-sama. Pernahkah kalian melihat pentas seni tari? Apakah kalian pernah melihat bagaimana mereka bergerak? Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai arti pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi tubuh saat menari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat digunakan oleh penari tunggal, berpasangan, atau kelompok. Pola lantai yang pertama adalah pola lantai vertikal atau lurus. Pola lantai ini digunakan dalam tari klasik. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Nah, anak-anak dapat melihat pola lantainya seperti itu ya, jadi lurus, depan ke belakang. Kemudian contohnya ada tari Yospan dari Papua, tari baris cengkedan dari Bali, dan tari serimpi dari Jawa Tengah. Pola lantai yang kedua adalah pola lantai diagonal. Pada pola ini, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Pola lantainya dapat anak-anak lihat ya, jadi itu memiring ke kanan pada gambar di sini. Nah, contohnya ada pada tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Nah, itu dapat dilihat penarinya itu miring ke arah kanan. Miring. Pola lantai yang ketiga adalah pola lantai garis melengkung. Pada pola ini, penari membentuk garis lingkaran dan memberikan kesan lemah dan lembut. Pola lantainya gambarnya seperti ini ya, jadi membentuk lingkaran. Contoh tari yang menggunakan pola garis melengkung adalah tari Mak Gadong dari Sulawesi Selatan. Sekarang kita akan membahas gerak pola lantai. Nah, pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Penari ini mengikuti denah gerak yang sudah ditentukan. Denah yang harus dikuasai oleh penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak disebut pola lantai. Kita akan mempelajari dua pola lantai, yaitu pola garis lurus dan pola garis lengkung. Pola garis lurus. Pola garis lurus ada 6 pola. Yang pertama ada pola horizontal, yaitu dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kemudian ada pola vertikal, yaitu dari depan ke belakang atau sebaliknya. Kemudian
Yang ketiga ada pola diagonal, yaitu menyudut ke kanan atau ke kiri. Pada gambar di sini itu menyudut ke kiri. Nah, kemudian pola zigzag. Pola zigzag dapat dilihat ya seperti membentuk huruf Z. Kemudian ada pola segitiga, yaitu membentuk segitiga, dan pola segi lima itu pola lantainya membentuk bentuk segi lima. Gerak pola lantai yang selanjutnya ada pola garis lengkung. Nah, pola garis lengkung ini ada 3 pola. Yang pertama ada pola lengkung ke depan, yaitu barisan penarinya melengkung ke depan. Kemudian yang kedua ada pola lengkung ke belakang. Pola dalam tarian ini melengkungnya ke belakang. Kemudian yang ketiga ada pola lingkaran. Polanya membentuk lingkaran. Selanjutnya adalah contoh tarian daerah beserta bentuk pola lantainya. Nah, mari kita simak bersama-sama. Sekarang kita akan mempelajari perbedaan pola lantai tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Yang pertama ada pola lantai tari tunggal. Nah, tari tunggal ini biasanya dilakukan perseorangan, jadi hanya dilakukan oleh satu orang. Biasanya pola lantainya berbentuk garis sejajar, vertikal, atau horizontal. Yang kedua ada tari berpasangan. Tari berpasangan dilakukan oleh 2 orang. Biasanya bentuk pola lantainya adalah garis sejajar, vertikal, atau horizontal. Yang ketiga ada tari berkelompok. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan oleh banyak orang. Biasanya berupa pola garis lengkung, lingkaran, atau yang lainnya. Gerak tari daerah satu dengan tari daerah lain memiliki karakter yang berbeda. Tari Bali berkarakter lincah dengan rangkaian gerak yang patah-patah. Sebaliknya, tarian daerah Solo dan Yogyakarta cenderung berkarakter lembut dalam rangkaian gerak yang mengalir seperti aliran air yang tenang. Nah, misalnya anak-anak ingin tahu bagaimana bentuk tarinya di Bali dan Yogyakarta. Untuk membedakannya, silakan anak-anak bisa cari di YouTube ya. Sekian pembelajaran SBDP kali ini. Semoga dapat menambah wawasan mengenai pola lantai pada tari daerah. Tugas pada pembelajaran kali ini akan di-share di grup WA masing-masing. Dan kirimkan tugasnya untuk 5A kepada Ustazah Zulfa dan untuk 5B kepada Ustazah Latifah. Semangat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.